Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Slackware sebagai salah satu distro Linux memiliki beberapa desktop environment maupun window manager yang secara default sudah terinstall di dalam Slackware. Ada dua desktop environment, kemudian ada beberapa window manager ya. Desktop environmentnya adalah KDE dan XFCE. Kemudian untuk WM atau window manager ada Blackbox, Fluxbox, Motif window manager MWM, kemudian ada Tab window manager atau TWM, ada juga FWM ya. Nah, di Slackware kita bisa dengan mudah mengganti ya. Untuk melakukan penggantiannya mudah. Ada dua metode ya. Metode yang pertama adalah mengganti secara global. Ini untuk semua user ya, untuk semua pengguna, maka window manager ataupun DE-nya, desktop environment-nya sama ya. Jadi metode yang pertama adalah global, ini mengganti DE ataupun WM untuk semua user, disamakan, diseragamkan. Kemudian metode yang kedua adalah secara lokal per user ya. Jadi antara user satu dan user yang lain bisa saja berbeda. Nah, untuk cara yang pertama, karena akan memberlakukan atau menerapkan untuk semua user, maka dibutuhkan privilege root. Tapi untuk cara yang atau metode yang kedua tidak perlu, cukup dengan user masing-masing saja yang akan menerapkan. Nah, oke, kita langsung saja ya. Untuk metode yang pertama, ini kita metode yang global ya, akan menerapkan atau menyamakan DE ataupun WM-nya, semua user itu sama. Butuh privilege root. Kita switch user dulu sebagai root. Oh, maaf, keliru. Oke, maaf, untuk login yang pertama sebagai root keliru ya passwordnya. Baik, setelah kita memiliki hak akses sebagai root, kita bisa mengkonfigurasinya, yaitu dengan xwm config. Nah, kemudian enter, akan muncul ya. Nah, di sini ada beberapa ya. Ada KDE, Fluxbox, Blackbox, Window Maker, FWM, TWM, MWM. Ini hanya sebagian saja ya.
Seingat saya dulu tidak menginstal XFCE karena kapasitas harddisknya terbatas. Jadi untuk XFCE pada saat menginstal saya tidak menginstal, saya skip ya. Ini kalau dalam kondisi normal full install ada XFCE juga. Nah, di sini kita bisa memilih ya, apakah mau pakai KDE. Kemudian mulai Flexbox sampai ke bawah ini adalah WM saja, hanya window manager. Apa sih bedanya window manager dengan desktop environment? Kalau DE atau desktop environment itu komplit dengan aplikasi-aplikasinya ya. Misalnya KDE itu aplikasinya komplit ya, ada file manajernya, ada web browsernya, ada office suite-nya, kemudian ada untuk macam-macam ya, ada untuk downloadnya, download manager juga ada, kemudian untuk drawing juga ada, untuk gamenya juga ada, kemudian untuk pendidikan, untuk sekolah misalnya algebra itu juga ada ya. Jadi komplit ya, biasanya kalau DE itu komplit, semua kebutuhan pengguna itu sudah tersedia, sudah disediakan. Kalau WM itu ya hanya tampilan hanya desktopnya hanya window manajernya aja, dalam artian tidak menyertakan aplikasi-aplikasi yang terkait ya. Aplikasinya lebih simple ya, karena hanya untuk window manager saja, hanya untuk memanage tampilan yang ada di Windows saja, di monitor saja, tampilannya seperti apa. Misalnya apakah ada panelnya, apakah ada shortcut launchernya ya. Kemudian apakah ada menunya ya, bagaimana menampilkan menu dan lain sebagainya. Itu yang menjadi variasi dari window manager, beda-beda, biasanya tidak menyertakan itu ya, ataupun kalau ada terbatas sekali ya. Misalnya Flexbox itu sudah ada panelnya, tapi panelnya terbatas ya, secara default terbatas, harus kita konfigurasi terlebih dahulu untuk bisa menampilkan yang kita inginkan. Misalnya panel untuk indikator baterai misalnya, atau indikator networking jaringannya misalnya, itu biasanya kita harus menambahkan terlebih dahulu. Nah, itu perbedaan antara DE dengan WM. Nah, ini saya pilih kembali ke sini ya untuk pemilihan DE ataupun WM ya. Sini saya pilih KDE saja, karena KDE mudah ya, lebih mudah dan lengkap, tampilannya juga bagus ya. Karena laptop di sini saya menggunakan laptop, dan laptop saya tidak hanya saya yang menggunakan ya, tapi ada istri dan anak ya yang ikut untuk menggunakan, jadi tampilannya biar lebih menarik. Oke, kita pilih KDE, kita oke ya. Nah, ini adalah secara global ya, secara global sudah tersetting sebagai KDE. Jadi nanti begitu untuk menerapkannya kita bisa logout kemudian login kembali. Nah, itu adalah cara yang pertama. Cara yang kedua, itu kita tidak harus sebagai root ya, karena hanya user yang menginginkan saja ya, user yang diinginkan, yang dibutuhkan saja. Ini kita clear dulu aja. Nah,
karena hanya per user ya, dan ini per user ini hanya usernya masing-masing saja. Misal ada 3 user A, B, dan C. Nah, ketika kita mengubah DE untuk user A, maka user B dan C tidak akan ikut berubah. Oke, kita akan mengganti user ya, mengganti pada DE pada salah satu user saja. Ini karena per user, jadi nggak perlu ya sebagai root ya, masing-masing user yang aktif ya. Oke, exit dulu. Nah, sekarang saya sudah menjadi user biasa. User yang aktif ini akan saya ganti DE ataupun WM nya. Nah, sebelum diganti kita harus tahu dulu DE ataupun WM yang digunakan apa ya. Ini sekarang yang digunakan adalah KDE. Kemudian nanti diganti apa? Kalau mau diganti ya harusnya bukan KDE dong ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mengetahui di mana letak dari Xinit-nya. Nah, untuk Slackware letak dari Xinit-nya ada di ini ya. Oh ya, ini ada yang keliru, maaf. Nah, jadi ada di sini ya, letak dari Xinit versinya di sini di /etc/x11/xinit. Di sini ada macam-macam ya, black box, fluxbox ya, pokoknya yang sudah kita install. Nah, untuk tampilan per user kita akan membuat link ya ke salah satu dari yang kita pilih ini ya. Di sini ada readme.xmodmap, ini nggak perlu. Kemudian xinit.rc ini adalah nanti defaultnya itu kemana. Kemudian yang ini xinit, ini black box. Kemudian ada fluxbox, yang ini fluxbox. Kemudian ini FWM, KDE, MWM, TWM, dan Windows Maker ya. Oke, sini misalnya akan diganti menggunakan black box misalnya. Nah, maka kita bisa melink ya file.xinit.rc ini ke xinit.rc.blackbox. Nah, ln ini kita akan membuat shortcut ya. Nama shortcutnya, filenya adalah shortcut ataupun link ya, soft link ini tipenya. ln ini untuk membuat link. Kemudian opsi S itu berupa soft link. Kemudian opsi F adalah false. Kita paksa. Kalau misalnya sudah ada, kita paksa untuk memperbarui. Nah, kemudian selanjutnya adalah ini tujuannya.
kemudian ini asal. Jadi maksudnya file .xinit.rc ini nanti dia akan sama dengan ini /x11/xinit/xinit_blackbox. Nah, ini sudah ya. Kita untuk menerapkannya tinggal logout kemudian login kembali. Baik, demikian cara untuk mengubah DE ataupun WM di Slackware. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.